Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 KE2A untuk mata kuliah Sistem PLTA. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tenaga air. Baik, perkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Valentin Novel Prasetya, nomor absen 23, dan teman saya. Saya Muhammad Noval Zaki, absen 15. Baik, untuk pokok bahasan di sini, yang pertama ada pengertian, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga contoh penerapan, yang keempat komponen-komponen tenaga air, yang kelima cara kerja tenaga air, dan yang terakhir adalah keuntungan dan kelemahan tenaga air. Baik, di sini untuk bagian pengertian akan dijelaskan oleh Novel. Baik, di sini ada tenaga air. Tenaga air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Pada dasarnya, air di seluruh permukaan bumi ini bergerak membentuk siklus, yaitu air menguap lalu terkondensasi menjadi awan, dan air itu akan jatuh menjadi hujan setelah memiliki massa yang cukup. Energi air adalah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik, tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin, dan energi tersebut yang selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Oke, baik. Untuk selanjutnya pada bagian jenis-jenis tenaga air di sini yang menjelaskan adalah saya. Untuk jenis-jenis yang pertama yaitu pikohidro. Untuk pikohidro sendiri menghasilkan daya sebesar 5 kilowatt. Yang kedua mikrohidro. Untuk mikrohidro sendiri menghasilkan daya dari 5 kilowatt hingga 100 kilowatt. Selanjutnya terdapat mini hidro. Untuk mini hidro sendiri sebesar 100 kilowatt hingga 1 megawatt. Perlu diingat, untuk mini hidro sendiri tidak mencapai 1 megawatt, tapi hanya mendekati 1 megawatt. Selanjutnya, untuk bendungan atau dam lebih dari 100 megawatt. Untuk penggunaan jenis-jenis di sini berdasarkan alat dan komponen sesuai dengan yang ditentukan. Baik, untuk selanjutnya terdapat contoh penerapan. Untuk contoh penerapan di sini akan dijelaskan oleh Noval. Baik, pada ini adalah ada energi gelombang laut. Energi gelombang laut, pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL adalah fasilitas atau instalasi yang dirancang untuk mengekstrak energi dari gerakan gelombang laut dan mengonversinya menjadi energi listrik. Tujuan utama dari PLTGL ini adalah untuk memanfaatkan energi terbarukan yang dihasilkan oleh gelombang laut untuk menghasilkan energi listrik yang secara bersih dan berkelanjutan. Proses ini melibatkan dari penggunaan berbagai teknologi untuk menangkap dan mengubah energi kinetik gelombang menjadi energi listrik. Proses pemanfaatan energi gelombang laut bisa melibatkan dari penggunaan perangkat atau mesin khusus yang dapat mengekstrak energi dari gerakan gelombang, dan ada beberapa jenis teknologi yang digunakan untuk mengonversi energi laut, termasuk mesin gelombang, alat pegas, turbin, dan konsep lainnya. Baik, untuk bagian komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh saya.
Komponen tenaga air yang pertama adalah turbin. Turbin adalah mesin yang digunakan untuk mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Mesin ini dipasang di antara waduk dan pembangkit listrik dan berputar saat air mengalir melaluinya. Yang kedua adalah waduk. Waduk adalah tempat penyimpanan air untuk pembangkit listrik tenaga air. Tempat ini dibuat dengan tujuan untuk menampung air dari sungai atau hujan dan kemudian dilepaskan melalui turbin untuk menghasilkan listrik. Yang selanjutnya ada generator. Generator ini merupakan alat yang utama terdapat pada komponen tenaga air, yaitu mesin yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dipasang di sebelah turbin dan menghasilkan listrik saat turbin berputar. Untuk yang terakhir adalah energi gelombang laut. Energi gelombang laut sendiri adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Gelombang laut ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui gelombang air laut. Tanpa adanya energi gelombang laut, daya listrik tidak akan tercipta. Baik, untuk selanjutnya pada bagian cara kerja akan dijelaskan oleh Nova. Baik, di sini cara kerja dari ini adalah penangkapan gelombang. Yang pertama adalah penangkapan gelombang. Alat penangkap gelombang ini seperti pelampung atau struktur khusus menyerap energi dari gelombang laut. Yang kedua adalah konversi energi. Energi mekanik dari gelombang diubah menjadi energi listrik melalui generator atau alat konversi energi yang lainnya. Next. Yang ketiga selanjutnya adalah penyimpanan dan distribusi. Dari energi listrik yang dihasilkan dan disimpan dalam baterai atau sistem penyimpan energi lainnya sebelum didistribusikan ke jaringan listrik. Selanjutnya, pengaturan dan monitoring. Sistem pengaturan dan pemantauan memastikan bahwa pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini beroperasi secara efisien dan aman. Baik, untuk selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan sendiri akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari gelombang laut yaitu gelombang laut merupakan sumber energi terbarukan yang tidak akan habis dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Perlu diingat bahwa gelombang laut merupakan gelombang yang terjadi secara alami atas adanya udara yang bergerak. Untuk selanjutnya, kelebihan yang kedua yaitu proses menghasilkan energi dari gelombang laut tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara secara langsung. Selanjutnya terdapat kekurangan. Untuk kekurangannya sendiri yang pertama adalah produksi energi gelombang laut sangat tergantung pada kondisi cuaca dan tinggi gelombang. Keadaan laut yang tenang atau gelombang yang terlalu besar dapat mengurangi efisiensi produksi energi. Yang kedua, pembangunan pembangkit gelombang laut dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan laut dan ekosistem lokal, seperti perubahan aliran pasir, perubahan suhu air, dan gangguan terhadap kehidupan laut. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait materi sistem PLTA tentang tenaga air. Untuk pertanyaan dan selanjutnya akan disampaikan pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.